Dua motif pembunuhan Brigadir J tak diungkap ke publik. Fakta pelecehan seksual jelas tidak ada. Wah, rupanya ada dua motif pembunuhan Brigadir J tak diungkap ke publik. Tetapi sayangnya, Komnas HAM hanya berputar-putar kepada pelecehan seksual oleh Brigadir J ke Ibu Putri. Tapi berita ini mengatakan fakta pelecehan seksual jelas tidak ada. Dimuat oleh tribunmedan.com. Kita lihat, inilah ajudan dari Ferdy Sambo. Ya, sangar-sangar ya orang-orangnya ya. Luar biasa, ajudannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Ya, 8 orang ya. 8 orang ajudannya ya. Ya, kita lihat tribunmedan.com. Dua motif dugaan kuat pembunuhan berencana Brigadir Joshua tak diungkap ke publik. Satu diungkap staf Kapolri dan satu diungkap Kamarudin Simanjuntak. Staf ahli Kapolri bidang keamanan dan politik Muradi meyakini bahwa kelompok Kerajaan Sambo dan Konsorsium 303 yang terkait dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo dan internal Polri memang ada, tetapi harus dibuktikan. Ya, jadi memang ada, tetapi harus dibuktikan. Saya bilang dari awal itu perlu dibuktikan. Kalau saya memahami konteks itu ada. Jadi kalau kita cium baunya ada, bentuknya seperti apa, kita enggak bisa. Kata Muradi dalam program Back to BDM di kompas.id seperti dikutip pada Kamis 15 bulan 9 2022. Bahkan menurut guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Pajajaran itu, para pimpinan di Polri pun diyakini mengetahui sepak terjang kelompok Kerajaan Sambo atau Konsorsium 303. Ya, pertanyaannya, kalau memang selama ini sudah tahu sepak terjangnya, kenapa diam-diam baik? Ya, itulah kawan-kawan. Artinya bahwa sebenarnya apakah mereka pimpinan Polri tahu? Pimpinan saya yakin mereka tahu. Ya, tapi kenapa diam? Hanya memang selama itu tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berlebihan ya, ujar Muradi. Rupanya kejahatan ini ada yang berlebihan, ada yang tidak berlebihan ya. Jadi kalau yang tidak berlebihan, jangan digubris. Menurut Muradi, yang menjadikan Sambo dianggap sebagai perwira yang punya pengaruh besar di Polri adalah dia diduga mempunyai akses ekonomi. Maksud Muradi adalah Sambo dianggap mampu mengelola sumber-sumber pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang digunakan untuk keperluan operasional Polri. Akan tetapi menurut Muradi, hal itu tetap harus dibuktikan oleh penyidik di samping proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Barat, yang kemudian kerajaan akses judi online segala macam itu bukan tidak mungkin, artinya akan perlu juga digarap serius, ucap Muradi. Isu soal keberadaan kelompok Konsorsium 303 atau Kerajaan Sambo muncul seiring dengan proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Kalau saya sih menduga ya Konsorsium 303 ini tidak akan diusut ya, karena kalau ini diusut kemungkinan ini akan melibatkan ya banyak dari oknum-oknum ya di tubuh Polri ya, dan jangan-jangan ini juga akan menyeret ya para jenderal-jenderal lainnya. Jadi ini memang sengaja untuk tidak diungkap ke publik ya. Bahkan beberapa diagram yang menggambarkan tentang hubungan sejumlah polisi yang diduga mengelola uang dari sumber ilegal beredar luas di masyarakat. Hal itu juga sempat dipertanyakan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR belum lama ini. Saat itu Sigit meminta untuk menyelidiki kelompok Konsorsium 303 yang disebut-sebut terkait dengan sindikat judi online di tanah air. Ya, paling ucapannya itu doang. Selidiki, transparan ya.
Tapi ya kita lihatlah seperti apa. Sambo juga salah satu dari 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Adapun Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo Duren 3 8 Juli 2022. Di awal pengungkapan kasus, Polri sempat mengatakan bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae atau Richard Eliezer. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, ya ternyata terungkap bahwa skenario bukan baku tembak adalah rekayasa yang dibuat Sambo. Hasil penyidikan tim khusus Polri mengungkapkan Brigadir J tewas ditembak Barada Richard atas perintah Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri juga diduga terlibat melanggar etik terkait penanganan kasus Brigadir J. Beberapa di antaranya diputuskan dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi KKEP. 4 tersangka lain dalam kasus itu adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Maruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Para tersangka dijerat kasus pembunuhan berencana yakni pasal 340 junto 338 junto 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dugaan motif pertama pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua terkait dengan kenakalan Ferdi Sambo, mafia dan dana-dana taktis. Motif pembunuhan ini adalah ada kaitannya dengan mafia. Mafia ini ada kaitannya dengan dana-dana taktis, ujar Kamarudin dalam acara Kabar Petang TV One pada Senin 15 bulan 8 2022 lalu. Nampaknya Brigadir J mengetahui sebuah rahasia besar yang ditutupi oleh Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin pun menyebut bahwa rekening, laptop, dan gawai Brigadir J dikuasai oleh Ferdi Sambo digunakan untuk transaksi dengan para mafia. 4 nomor rekening Joshua dikuasai tersangka, yaitu dengan cara mengambil bukunya dan mengambil ATM-nya, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Demikian juga laptop almarhum dikuasai tersangka, juga gawainya dengan 4 nomor karena tujuan untuk memindahkan uang tersebut, ungkapnya. Seperti diketahui bahwa motif pembunuhan Brigadir J hingga saat ini masih samar-samar. Hal itu karena Polri tak mau mengungkapnya. Mereka beralasan motif pembunuhan tersebut sangat sensitif dan dengan sendirinya akan terungkap pada saat persidangan nanti. Ya, itulah ya kawan-kawan ya. Kalau para petinggi-petinggi seperti ini motifnya tunggu di persidangan. Tapi kalau masyarakat jelata langsung ya diumumkan oleh kepolisian sangat cepat. Terbaru kabar skrim Polri Komjes Agus Adrianto mengatakan tim khusus sedang lakukan penelusuran di Magelang, Jawa Tengah untuk mengetahui motif pembunuhan Brigadir J. Agus menyebut bahwa kejadian di Magelang hanya Allah, Brigadir J dan istri Sambo alias Putri Chandrawati yang mengetahuinya. Yang pasti ia tahu apa yang terjadi, ya Allah SWT, almarhum Brigadir J dan Bu PC. Kalaupun Pak FS dan saksi lain seperti Kuat Ricky Susi dan Richard hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka, ucap Agus kepada wartawan pada Senin 15 bulan 8 2022 lalu. Ya, diketahui bahwa sebuah kejadian di Magelang yang menjadi penyulut emosi Ferdi Sambo hingga akhirnya menghabisi Brigadir J di rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 bulan 7 2022 lalu. Dugaan motif kedua pembunuhan Brigadir J, ya. Dugaan motif kedua diungkap Kamarudin soal kabar perselingkuhan Ferdi Sambo. Kamarudin mengklaim bahwa Ferdi Sambo diam-diam memiliki sosok yang dijuluki si cantik tanpa sepengetahuan Putri Chandrawati. Bahkan Kamarudin menyebut rohaniwan yang menikahkan Ferdi Sambo dan si cantik harus dicari dan ditangkap. Kabar perselingkuhan ini memang menjadi salah satu tuduhan dari Kamarudin yang menyebabkan Ferdi Sambo menjadi dalam pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, Brigadir J membocorkan pernikahan rahasia Ferdi Sambo kepada Putri Chandrawati. Joshua memberitahu kepada ibunya soal pernikahan Ferdi Sambo karena ibu Putri itu kan
dianggap ibunya, ujar Kamarudin. Kamarudin mengaku menginformasi kebenaran pernikahan Ferdy Sambo dengan perempuan dengan sebutan si cantik. Soal si cantik itu saya konfirmasi ke Kabareskrim di Terpidum maupun di Diksus, ya, membenarkan bahwa mereka Ferdy Sambo dan si cantik telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniwan, kata Kamarudin. Jika memang benar rohaniwan itu menikahkan, ia meminta agar bersangkutan ditangkap. Makanya saya bilang tangkap rohaniwan itu. Kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikah, kata Kamarudin. Ya, kalau di ajaran seberang kan nggak apa-apa ya nikah 2-3 istri ya. Ya kecuali kalau yang menikahkan ini seorang pendeta, ya itu perlu disikat itu ya. Kendati demikian, Kamarudin Simanjuntak mengaku tak tahu siapa sosok ya perempuan tersebut. Informasinya Ferdy Sambo ini telah menikah di luar undang-undang. Pernikahan Ferdy Sambo dengan si cantik itu secara diam-diam baru diketahui Putri Chandrawati pada 21 Juni 2022. Pernikahan diizinkan lantaran Ferdy Sambo beralasan hubungan rumah tangganya dengan Putri Chandrawati sudah tak harmonis lagi. Dikatakan mereka ini sudah lama tidak harmonis sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai dalih untuk Ferdy Sambo menikahi yang lain sehingga rohaniwan mau menikahkan. Tak yakin dipicu pelecehan seksual terhadap Putri. Kondisi ini membuat Putri Chandrawati sedih dan sakit saat di Magelang, apalagi di sana kembali ya bertengkar dengan Ferdy Sambo. Berdasarkan urutan kejadian itu, Kamarudin meragukan motif pembunuhan karena pelecehan. Jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau ini dibilang pelecehan seksual oleh Brigadir J, ujar Kamarudin. Sebab katanya, bagaimana mungkin seorang korban pelecehan seksual memanggil dan meminta pelakunya berbicara empat mata di kamar. Jadi tidak masuk akal. Dan motif pembunuhan ini tetap karena Ferdy Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Ibu Putri, kata Kamarudin. Lalu diancam dibunuh setelah bocor kenakalan Ferdy Sambo. Pada 21 Juni, itu pula kata Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh karena membocorkan informasi itu ke Putri Chandrawati. Sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya Vera Simanjuntak untuk curhat. Kepada kekasihnya, almarhum mengatakan ia akan dibunuh sehingga meminta maaf dan berharap kekasihnya mencari pria lain. Jadi Brigadir J sudah merasakan dia akan dibunuh pukul 21 Juni karena ancaman itu sangat kencang dari Ferdy Sambo, kata Kamarudin. Kemudian kata Kamarudin, pada 1 Juli 2022 Putri memanggil adik Brigadir J yakni Resa yang juga merupakan anggota polisi. Resa ini dikasih uang 5 juta dan dompet merek Pedro dan dikasih tas serta dijanjikan akan dimutasi dari Yanma Polri ke Polda Jambi, katanya. Keesokannya, kata Kamarudin, Putri Chandrawati bersama sejumlah pengawal, ajudan, dan sopir serta asisten rumah tangga ke Magelang untuk melihat dua anaknya yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang. Pada tanggal 6 Juli, Ferdy Sambo datang ke Magelang merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 dengan Putri Chandrawati. Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar. Para ajudan tidak bisa berbuat apa-apa, ujarnya. Menurut Kamarudin, masalah pertengkaran tetap sama, yakni akibat Ferdy Sambo yang menikah lagi. Putri Chandrawati mengancam akan melaporkan ke atasannya soal bisnis mafia Sambo. Karena pertengkaran itu, Ferdy Sambo keesokannya, yakni 7 Juli, meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang. Justru Ferdy Sambo tidak bertanggung jawab, meninggalkan istrinya di Magelang dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, kata Kamarudin. Pada tanggal 7 Juli itu lah, kata Kamarudin, Putri Chandrawati memanggil ajudan dan sopir serta ART berbicara empat mata bergantian di kamarnya. Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit berbicara empat mata dengan Putri, katanya. Lalu keesokan harinya, kata Kamarudin, 8 Juli mereka kembali ke Jakarta dan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3. Pancoran Brigadir J dihabisi oleh Ferdy Sambo. Jadi permasalahannya ada di Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati akibat adanya si cantik itu, pungkasnya. Itulah ya motif
dua motif katanya yang tidak diangkat ya ke diungkap ke publik ya. Ya, motif ya bisnis ya 303 mafia dan juga Sambo nikah dengan si cantik. Ya, itulah pemicu kenapa ya diduga ya pemicu kenapa Brigadir J harus tewas di tangan Sambo CS. Oke, itulah kawan-kawan kejahatan ya, sangat mengerikan, dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Oke, salam waras dan bye-bye.